Selamanya kami bersyukur untuk Engkau. Tuhan yang tidak pernah diam untuk masalah kami. Tuhan yang selalu baru dengan cara-caramu yang ajaib, sederhana, tetapi sangat memberkati. Kami datang ke sini untuk memuliakan Engkau. Dan kalau boleh, tolong kami Tuhan, berkati kami. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari session yang pertama, kedua dan yang ketiga, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang. Firman Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini di jam 2:30 pagi. Oh bukan, itu waktu Papua. Dan di session yang pertama saya lihat jemaat Tuhan luar biasa, apalagi nanti di session yang kedua ya, pimpinan Anda akan menyampaikan firman, dan di session yang ketiga jam 3 pagi Michael Panjaitan bersama-sama dengan kita. Tapi one thing, selama Anda memiliki iman saja, sekali lagi, setiap kali doa malam saya selalu sampaikan itu, if you have faith, Tuhan itu tidak jauh, Dia hanya sejauh doa kita. Ya, mungkin kalau saya katakan sesuatu, mungkin Anda bukan tidak percaya, tapi mungkin a little bit doubting. Saya kalau berdoa dan minta kepada Tuhan, ini saya, I'm telling you the truth. Kebenaran tidak dilebihkan dan dikurang-kurangi. Rasanya langka tidak dijawab Tuhan, langka. Kalau boleh saya bilang, dijawab. Kenapa demikian saudara? Because I do know, saya sangat mengerti apa yang saya minta. Saya nggak minta yang aneh-aneh. Saya minta hal-hal yang memang saya tidak bisa lakukan. Dan itu disebut dengan miracle. Perbuatan yang Anda tidak bisa lakukan lagi, only God can do this, do that, that's the miracle. Itu aja. Dan permintaan saya juga bukan yang untuk kedagingan. Saya kalau minta untuk sesuatu yang spesifik, because saya tahu bahwa Tuhan saya itu adil. Dia mengerti. Ada tabur tuai, itu yang pertama yang harus saya dan Anda kenali, itu tabur tuai. Oleh sebab itu Alkitab bilang, banyak-banyaklah dan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena ada tabur tuai. Roma 8 ayat 28 in English, di situ dikatakan, now we know, all things work together. Ya, Alkitab dalam bahasa Indonesia katakan, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja, but in English dikatakan all things work together. Jadi kalau Anda berbuat baik, berpikiran baik, terus Anda menyimpan yang baik, Anda mau melakukan yang baik, itu all things nanti bekerja.
Terus ada minus, kadang agak nggak percaya, agak berkurang. Jadi usahakan untuk all things yang saya dan Anda lakukan itu hal-hal yang baik. Nanti dia akan bekerja. Work together. Anda pergi ke 2 malam nih, jam 10. Itu one things, good one things. Nanti Anda lanjut nih yang jam 12, two things. Anda lanjut lagi yang jam 3, three things. Anda lanjut lagi jam 4, udah nggak ada. Udah hilang, ya kan? Terus Anda berdoa lagi nih di rumah, four things, five things. Every day you do it. Jaga hati, jaga sikap, jaga mata, jaga tubuh, itu all things. And Anda akan dapat itu. Jadi tabur apa yang Anda tabur, kau tuai. Yang kedua, baru kita masuk tentang perkenanan Tuhan. Terus masuk izin Tuhan, waktunya Tuhan. Sampai yang di terakhir itu kasih karunia. Tapi all you have to do, apa yang Anda harus kerjakan adalah melakukan yang baik dan benar. Hidup kudus, benar, one thing, big one thing. Amin. Jadi orang yang menjaga kekudusannya dengan baik itu the good one thing, great one thing. Alkitab bahkan bilang apa? Pengendalian diri. Ya. Salah satu dari buah roh. Jangan bilang buah-buah roh. Karena buah roh itu hanya satu. Nanti Anda cek di rumah. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 22. Berhenti untuk bilang buah-buah roh. Amin. Karena rohnya satu atau dua? Satu, ya. Ayo baca sama-sama. Tuh, betul nggak? Alkitab bilang apa? Tetapi bukan buah-buah roh. Amin. Ya, but ya kan? The fruit of the spirit gitu. Ialah satu. Nah, ini gabung jadi satu, sudah. Artinya kalau Anda punya kasih, maka pasti Anda punya sukacita. Pasti. Saya yang bilang, bukan Alkitab yang bilang. Kalau Anda punya sukacita, maka Anda akan punya kesabaran. Mau dibulak-balik bagaimanapun juga, if you have damai sejahtera, maka Anda punya kebaikan. Kalau Anda punya kesetiaan, Anda punya kemurahan. Jadi nggak boleh lagi ada orang, gini ya Pak ya, saya tuh punya kasih, tapi saya nggak sabaran. Nanti ada orang bilang gini, kepala lobo menyan gitu. Nggak bisa. Kita punya kasih, automatically saya dan Anda harus punya sukacita. If I love you, maka aku harus punya sukacita itu. Ketika ketemu engkau, halo, gitu. You know why? Because I love you. Kalau saya ketemu istri saya akan bilang, mah, bangun tidur, saya kalau punya kesetiaan, ya, udah dicek and recheck, setia, gitu. Udah dicek aja dan recheck, betul nggak mah? Mah, setia nggak nih? Walaupun banyak godaan. Iya dong, jangan munafik, so. Banyak godaan. Saya terkenal juga nggak banget. Saya juga bukan orang juga yang kaya banget. Bukan orang yang keren banget. Tapi saya pastikan kalau saya juga punya tawaran gitu, ditawarkan. Tapi tergantung saya. Oleh sebab itu saya suka bawa perisai. Ya, perisai. Jadi lebih mudah. Kalau ketemu tantangan, sodorin aja perisai. Betul nggak? Iya. Orang mau foto dari barapat menjadi barenggang. Karena ada perisai cuma liatin. Cukup dia lihat. Nggak nangis. Cuma ada kegiatan untuk mencoba menangis.
itu kegiatan untuk menangis. Nanti di mobil baru kelihatan. Ma, tolong air putih dong. Cari aja sendiri. Kita udah tahu tuh. Mana ya saya punya handphone? Nah itu. Jadi kalau kita punya kasih harus punya sukacita. Karena dia gabung jadi satu. So they called or it called buah, bukan buah-buah. Ya, amin saudara. Ya, oke. Jadi saya akan buka untuk Anda di dalam satu firman Tuhan, Matius 20 ayat 29 sampai 34. Saya selesai jam 1:05 lah. Saya mau ambil waktunya Gideon. Gideon orangnya baik, saudara. Dia langsung, ya om, siap om, gak apa-apa om, ambil om gitu. Yuk baca sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai 34. Dapat gak? Kalau Anda sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama ya. Oke. 1, 2, dan 3. Ada dua orang yang duduk di pinggir jalan melihat. Ada dua orang yang duduk di pinggir jalan melihat, mendengar bahwa Yesus lewat terus. Lalu mereka berseru katanya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Terus, tetapi orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Lalu mereka, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Terus, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Terus jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti. Siapa di ruangan ini yang kehilangan akal sehatnya bahwa Tuhan tidak pernah bisa lagi melakukan mujizat yang seketika, at once? Masih nyanyi deh sering-sering, aku punya Tuhan yang besar. Terus aja nyanyi. Nanti ya something happen. Apa? Hatimu langsung terus nyanyi. Jangan nyanyi, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu. Malaikat dua orang langsung set, angkat kamu ke langit, dilempar. Ini Tuhan selalu bisa melakukan mujizat yang seketika. Ya. Kalau dia mau. Hari ini nih yang minta jodoh, kalau dia mau nih, nanti keluar di depan, dak, bahu dengan bahu, dak, gitu. Jatuh handphonemu. Begitu udah mau dekat, tiba-tiba pria itu langsung tenang, dek. Naik lagi ke atas, mau jatuh lagi, dia tahan lagi. Sehingga akhirnya dia pegang di tangannya. Anda sedang berlutut, dia juga berlutut. Terus masing-masing lihat akhirnya, oh my God. Oh God. Nyata ini idamanmu. Ini suami, ini cowok juga bilang, aduh kemana aja dia. Terus ini cewek bilang, karena aku belum beribadah di sini. Cowoknya bilang, aku juga belum, karena memang tempat ini belum 3 bulan, masih dalam bentuk tempat kosong gitu. Tuhan gitu. Tuhan. Saya pernah ketemu orang, Pak, saya bilang, aduh udah pikirin dulu dah gitu, saya jalan. Iya kelamaan, Pak, aduh. Gitu saya jalan, dia panggil, Pak Yohan. Oh iya, udah ingat? Iya. Aduh Pak, saya ingat Bapak pernah mendoakan saya. Oh ya, amin, puji Tuhan. Saya naik ke atas mobil, terus dia bilang, Pak,
doa Bapak dikabulkan. Oh ya udah nggak apa-apa, Tuhan berkati. Begitu saya mau duduk, Pak saya udah diberkati. Oh puji Tuhan, bagilah kepada keluargamu. Begitu saya mau duduk tutup pintu, tapi ingin bagi buat Bapak, saya turun loh. Saya turun. Ngapain berlama-lama di mobil, betul nggak? Oh iya Pak, langsung. Oh saya ingat Bapak. Gantian saya sekarang yang itu Parkinson. Kalau saya bohong, ada Tuhan ya. Saya udah I feel God. Dia bilang, Pak, saya ingat Bapak bernubuat tentang saya. Oh sangat ingat. Udah mulai ingat kan? Oh dari awal saya udah ingat. Saya cuma mau uji Bapak aja. Padahal enggak. Terus saya bilang, Pak saya berkati Bapak. Ya harus lah. Masa enggak harus? Dan dia berkati saya. Seketika. Padahal waktu saya keluar dari gereja, saya, Tuhan, bensin habis. Saya harus bayar uang kuliah anak saya tuh yang tadi lagi nyanyi. Anak saya tuh. Yang sambil lihat-lihat saya tuh. Karena saya kalau dia false dikit saya nggak pernah marah, cuman mata aja. Dia tahu. Kuliahnya dulu kan besar. Dari S1 ke S2, S2 ke S3. Dia sekarang doktor teologi. Nggak gampang, air mata itu. Dia selalu minta Tuhan, kau cukupkan segala sesuatunya. Ini Bapak datang. Pak, gitu. Saya tahu bahwa rohnya belum ngumpul. Jadi Anda lihat mujizat bisa terjadi. Oleh sebab itu keep the good things. Ya, always, selalu. Alkitab bilang di ayat 34, coba baca sama-sama. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Bapak hafal banget ini ayat. Ini khotbah saya 30 tahun lalu. Sini terus hafal. Lihat, ada kata maka. Ada kata maka sebelumnya ada peristiwa, kan gitu, maka gitu. Maka menangislah Yesus. Kenapa Yesus menangis? Karena ada Marta dan Maria yang mengasihi Lazarus, dan Yesus mengasihi mereka bertiga. Maka menangislah Yesus. Bahkan Alkitab berkata, maka tergeraklah hati Yesus. Alkitab tidak berkata dalam bahasa Indonesia, maka bergerak-geraklah hati Yesus. Jadi Yesus yang ayo, enggak, maka tergeraklah. Kenapa? There was something happen before. Ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Oleh belas kasihan is compassion. Ya. Anda jangan bilang compassion. Compassion is compassion. Belas kasihan. Terus Alkitab bilang maka ia menjamah mata mereka dan at once begini. Ini, bahkan lebih cepat. Jadi bagi saudara yang bilang, kok doa gue belum terjawab? Sudah. Halo. Sekali lagi, kok doa saya belum terjawab? Sudah. Cuman memang jarak dari sorga ke bumi jauh. Amin saudara. Jadi on the way. Jadi kalau ditanya, mana jodoh? Ada. Siapa? Ntar gue kasih tahu. Mamanya, ntar aja. Klunya dong, orangnya seperti apa? Udah. Di mana dia? Dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Ya tahu kemana, pokoknya dia jalan. Itu mama saya ajar saya itu. Kamu kalau udah habis doa, udah serahkan dalam tangan Tuhan, berarti kau nggak punya apa-apa lagi tuh. Urusan dia. Jadi kalau orang tanya, lo diberkati? Mana? Ada. Mana? Udah lo nggak perlu lihat. Di mana sih? Ya ada orang. Gue punya berkat, ngapain lo lihat-lihat? Gitu. Di mana? On the way. On the way kemana? Ya udahlah, capek ngomong-ngomong. Itu ngomong iman gitu tuh. Iman cuma ada dua, betul nggak? Apa? Halo. Cuma ada dua isinya, apa? Dasar dan bukti. Dasar dan
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dan bukti. Mana dasarnya? Yesus. Mana buktinya? Nih, Yesus di dalamku. Gitu. Oleh sebab itu hati-hati about your deeds. Jadi tentang tindakanmu, perbuatanmu, ditonton orang. Anda jangan jadi notorious, terkenal karena keburukan, tapi Anda harus menjadi orang yang disenangi, dicintai Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Kemanapun Anda pergi beres deh, beres. Putus satu cepet, nggak sampai 2 menit Tuhan udah kasih lagi. Di mana? On the way. Nah lihat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yang pertama, kita mendapatkan mujizat karena kasih karunia Tuhan. Itu Anda nggak bisa debat, betul? Tapi yang kedua, ini bicara tentang tindakan kita, saudara. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi ada tindakan dari apa? Dari 2 orang buta itu. Anda berpikir bahwa dia tidak berbuat apa-apa, berbuat banyak. Ceritanya seru. Anda mau diberkati? Mau lihat doamu dijawab? Nih, coba lihat ayat 29. Ayo baca sama-sama. Sering. Nah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus itu apa ya? Selebriti di atas selebriti. Orang banyak berbondong-bondong. Jadi kalau zaman ini ada orang ikuti pendeta, saya mau katakan biasa, jangan marah. Karena memang menjadi idolanya dalam tindakan, perbuatan, tingkah laku, pembicaraan, perkataan, bahkan dalam khotbahnya. Karena gurunya Yesus juga seperti itu. Kemana-mana itu, wah dikelilingin. Karena apa? Mujizat, keajaiban selalu gitu, selalu dapat pertolongan. Saya tidak pernah melihat bahwa orang yang berjumpa dengan Yesus itu pulang tidak mendapatkan apa-apa, pasti dapat apa-apa. Jadi bagi saudara yang hari ini datang ke Yesus, pasti pulang pastikan dapat apa-apa. Ya, lihat. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lihat ayat 30. Nah ini luar biasa. There were 2 blind men. There were, kata were di situ menyatakan ada. Bukankah kita juga punya masalah? Ada. Muka-muka yang ada masalah kelihatan banget. Sama seperti Anda lihat muka saya ada masalah. Kita punya masalah biasa. Selama masih hidup biasa. Punya masalah tuh biasa. Yang luar biasa yang tidak ditolong. Pastikan masalahmu tertolong dan ditolong. There were 2 blind men. Ini bicara tentang 2 orang buta. Itu bicara tentang apa ya? Pribadi yang berkekurangan dalam hal apa? Insight, penglihatan. Bukankah hari ini saya dan Anda juga sama seperti 2 orang buta itu? Kadang kehilangan penglihatan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. We don't need the sight. Halo. Ya kita butuh mata, tapi kita nggak perlu untuk melihat. Bukti Tuhan, bukti dari Tuhan itu apakah doa kita sudah dijawab atau belum? Pastikan sudah. Sudah. Saya kalau ngomong dengan istri dan adik saya dan anak-anak saya pakai jalur iman. Saya doa, dapat dari Tuhan, pagi-pagi saya kumpulkan mereka. Terus saya panggil yang bungsu. Kamu harus master. Dia bilang, aduh papa capek. Aduh aku udah 5 tahun pak, S1 di Indonesia, di Perancis. Aduh aku capek. Aduh aku perempuan pak, aku mau kawin. Hah? Kawin? Aku mau nikah pak. Enggak, Tuhan bilang sama papa tadi malam, kau harus teruskan untuk master. Di mana pak? Di tempatmu dulu, Binus International. Dia bilang, aduh susah.
Aduh susah, Papa jangan itu seret-seret aku di situ, susah Pak. Tuhan bilang jadi muda. Apa? Papa nggak tahu itu apa arti. Anak muda kuliah perempuan Pak, pecah kepalaku. Bisa, kalau pecah Tuhan akan satukan lagi itu kepala. Tuh tanya dia tuh. Terus bagaimana Pak? Aduh, udah ambil formulir, nanti Papa bayar. Ambil formulir, terus ya bagaimana mungkin Anda tahu itu dari Tuhan atau tidak kalau Anda nggak coba? Betul nggak? Coba dong. Dia ambil dengan istri saya, pergi ke sana, terus dapat pemberitahuan untuk dites. Tesnya salah satu yang terbaik, karena memang di S1-nya dia cum laude. Jadi akhirnya dia sekolah di S2. Waktu dia kuliah di S2, terus, ternyata dia lulus. Lulusnya juga cum laude. Dan dia bilang, aduh Pak, thank you Jesus, thank you Papa. Begitu dia selesai, karena COVID, terus saya bilang, Dek, kamu coba-coba berani nggak untuk lamar di Amerika, kan cuman pakai itu, cuma pakai online. Papa, Papa, salibkan aku aja udah Pak. Ya coba, kan lagi nggak ada kegiatan, coba. Di mana? Ya yang top lah gitu. Aku cuma mau lihat aja anak Papa. Di mana itu? Nah udah nanti Papa tanya Tuhan. Nah Tuhan bilang sama saya Harvard Business School, School of Business. Terus dia bilang, aduh mati deh gua. Ampun, coba kamu lamar. Ya coba lamar, diterima. Iya. Dan dia sekolah di situ, kuliah di situ, lulus. Lulusnya apa? Cum laude. Udah dong, seneng dong. COVID selesai. Terus dia bilang, Dek, Tuhan ngomong lagi sama aku. Aduh, salibkan aku Pak udah. Iya nggak tahu tuh. Sekarang kamu coba ambil teologi. Itu bagian Papa. Enggak, kamu harus jadi saksi. Kerinduanku belum berdiri. Hebat itu Tuhan. Akhirnya diambil teologi. Selesai nggak lama kerinduanku berdiri. Jadi according to me, dia dikasihi oleh Tuhan. Tapi kan harus dengan tindakan, saudara. Nah dua orang buta ini Alkitab bilang dia nggak melakukan tindakan, salah. Alkitab bilang mendengar, apa yang timbul dari pendengaran? Iman. Dia dengar. Saya harus pakai di mana? Ini bisa diinjek nggak? Anda semua gini karena nggak tahu Anda ya. Sini aja. Atau di tengah aja. Ada dua orang buta, kita bilang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lihat. Orang buta gini. Yang satu bilang, buta. Ya namanya kan nggak ada. Ini tinggal 4 menit lagi nih. Ya. Aduh. Nah, ini kalau permaisuri masuk udah puji Tuhan. Nah, dengar baik, lihat. Namanya kan nggak ada. Jadi yang satu bilang, but. Yang satu jawab, ya tak, buta namanya. Ya tak. Kapan ya Yesus lewatnya? Kapan? Yang satu, lu nanya gue lah. Gue juga gelap, nggak tahu. Itu aja. Saya udah survei nih, Sebelum saya khotbah saya udah survei. Terus tiba-tiba di sana, Jesus. Orang kan gitu. Bekasi kan gitu. Kalau Gideon. Terus yang lagi makan, siapa? Karena udah mulai Nah ini orang buta juga gitu. Terus langsung automatically bergerak. Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. That's faith. When you call his name, that's faith. Iman itu. Jesus, Jesus, Lord Jesus, Son of David, have mercy on us, Sir. Jesus, Jesus. Pernah nggak begitu? Mau dapat jodoh, mau dapat pekerjaan, tapi manggilnya juga, Yesus. Jus. Yang jelas tuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di Meksiko, di Filipina, banyak orang namanya Yesus. Yesus da Cruz, da Silva, da Nina, da Nona, da Nino. Sebut, in the name of Jesus Christ, Lord, enggak akan salah. Lihat, dia panggil, Jesus, Son of David, have mercy on us, Sir, Lord. Enggak. Panggil dong. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, pastian. Dan dia tahu spesifik bahwa yang dia panggil adalah yang kau panggil nama dia. Saya pernah 4 jam 15 menit begini. Utangnya banyak, 300 juta. Itu tahun 2000-an. Ini begini aja. 5 menit doa, bosen. 10 menit doa, lagu, bosen. Udah bangun. Susah ya. Saya lihat mama saya lagi. Dia doa sejam, 2 jam, 3 jam nggak selesai-selesai. Begitu dia bangun, saya bilang jam 4:30. Mama ngomong apa sih? Panjang banget sih. Ngomong apa? Dia cuma bilang, ya ngomong sama Tuhan persoalan dan masalah mama, keluarga mama, apa yang mama mau, apa yang mama mau minta sama Tuhan, mama ngomong aja semuanya. Gini. Kita cuma mau cepet, Tuhan tolong jodoh. Gini dia Tuhan, 170 udah tinggi. Salah Tuhan. 172 deh. Terserah deh. Jangan terserah. Takutnya dia kasih, dia uji engkau. Dia kasih yang 157. Udah repot deh. Itu indahnya kalau memang ada banjir. Tinggal diangkat aja gitu, pindah. Spesifik. Saya minta Tuhan berkati aku luar biasa. Berkati Tuhan. Mama saya bilang sebelum kau bilang diberkati, pujian dulu sejam 2 jam. Nah itu kan. Jesus, Son of David, have mercy on us. Jesus, Son of David, have mercy on us. Itu bicara orang-orang, itu bicara tentang masalah, persoalan, kesulitan yang kita hadapi, problema. Ngantuk. Jadi kalau Anda mau doa, pastikan kamarmu semprot dulu. Musuhmu yang pertama nyamuk. Dalam nama Yesus, haleluya. Bisa berdiri kejar selama sejam. Akhirnya lupa doa. Saya selalu semprot, dulu semprot. Udah pastikan mati, terus yang kedua konsentrasi. Bentar. Jangan berubah-ubah. Halo. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Iya, mau berhadapan dengan raja di atas segala raja. Dulu saya gini, nggak gerak 3 jam. Saya keluar bukan kesemutan lagi, kegajahan. And now
I know for sure siapa Tuhan saya tahu. Dijawab, Tuhan berikan aku rumah. Pertama bilang, Tuhan berikan aku dulu kan kos, Tuhan berikan aku kontrakan, Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Padahal cuma minta kontrak, saya bisa 1 jam. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Kau baik Tuhan, baik, sangat baik, sangat baik. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kembali lagi, haleluya, haleluya. Udah, saya udah lewatin. Begitu saya berdiri, saya nggak bisa diri. Tuhan, oh haleluya, saya bilang Tuhan bantu saya berdiri. Tuhan bilang berdiri sendiri, goblok, berdiri sendiri. Dan saya kerjakan itu 2 tahun. 2 tahun. Tiap hari. I fought. Itu fought dari kata fight, itu second. Ya, jadi jangan ada bilang fought, apa nih fought? I fought for it. 4 jam 15 menit. Saya berhenti di 4:15. Ada yang tahu kenapa saya berhenti? Karena saudara kita itu mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini benar kan? Saya ngomongnya juga benar kan? Supaya nggak ada yang itu kayak 2,5%, 10% tuh, ya kan? Kalau saya nggak menghina kan, itu kan emang benar. Saya berhenti. Saya bilang, Tuhan, sesama umat dilarang saling mendahului. Jadi saya harus berhenti. Saya berikan keleluasaan buat mereka. Saya bilang silakan. Saya tidur. Tiap hari jam 12 malam, 4 jam 15 menit, 4 jam 15 menit, 4 jam 15 menit. Nggak kalah. Dia kasih bukan rumah kontrak, bos, rumah. Bahkan rumahnya nggak beli, 1 sen nggak beli. Tuhan bisa kirim orang-orang yang kemasukan Roh Kudus. Anda buat itu buat orang-orang dengan ilmunya 2 tahun gitu. Dia akan begini, disuruh Tuhan untuk memberkati. Dia bilang, Pak Johan, saya lihat wajah Pak Johan susah ya. Nah tuh. Terus saya bilang, enggak, saya nggak susah Pak. Enggak susah Bapak, enggak Bapak, enggak, Bapak susah. Saya bilang enggak susah. Pasti susah, saya harus memberkati Bapak. Oh iya memang susah, saya susah. Ayo, saya tutup firman lah. Yuk. Maaf ya, buat apa kita melayani? Tapi kita nggak merasakan Tuhan dalam hidup kita. Buat apa? Buat apa Anda pergi ke gereja? Anda tidak alami Tuhan. Buat apa? Kalau Anda nyanyi ya sungguh-sungguh alami. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Nanti di session yang lain, ya, sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan mendatang, saya akan teruskan. Skip ini. Ingat baik. Yang pertama, biasanya kalau ada masalah, dan kalau udah ada masalah, karena kemampuan kita terbatas, kita nggak bisa bikin apa-apa. Di situ saya dan Anda harus mulai dengan praise, worship, and pray. Itu nafas kita. Sampai jam 3 pagi, itu lagi hujan, darah. Saya lagi haleluya, haleluya, wah lagi hujan. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Itu
hansip, dia ketok itu tiang listrik di depan saya tuh, tang tang tang, jam 3 tuh. Terus dia teriak, om, kasetnya rusak tuh. Waduh, saya dipikir kaset rusak. Saya bilang, Tuhan ya tuh, saya dikatain begitu karena saya menyembah Engkau tuh. Waktu diberkati, aduh, berdiri tegak, sehingga keluarlah bahasa yang gak jelas itu. Saya tanya, Pak Pendeta, mau kemana Pak? Ada ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang beri tepuk.